Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Amma ba'du. Bapak Kepala SMP dan SMK Islam As-Sa'adatul Abadiyah beserta segenap Dewan Guru dan Karyawan yang saya hormati, anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmatnya, serta beriring salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Hari ini Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022, kita dan segenap bangsa Indonesia sedang memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Jika kita menarik benang merah, belajar dari sejarah, maka kita akan dapatkan tercatat dalam sejarah bahwa kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini didapat bukanlah hadiah dari penjajah. Kemerdekaan bangsa ini juga bukan diperoleh dengan cara yang mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Akan tetapi kemerdekaan bangsa ini diperoleh melalui proses yang panjang dan melelahkan, bercucuran keringat, darah dan air mata, dan berapa banyak putra-putri terbaik gugur demi menghantarkan kemerdekaan bangsa ini. Maka sederet nama-nama para pahlawan pejuang bangsa, Jenderal Sudirman yang kita kenal sebagai pemimpin perang gerilya, Pangeran Diponegoro dari Pulau Jawa, Pangeran Patimura dari Maluku, Sultan Hasanuddin dari Kalimantan Selatan, Teuku Umar dari Aceh, dan beberapa pejuang wanita Cut Nyakti, Raden Aden Kartini, Raden Dewi Sartika, dan sederet nama-nama para pahlawan yang telah berjuang menghantarkan kemerdekaan bangsa ini yang tidak kita bisa sebutkan satu persatu karena banyaknya. Akan tetapi yang menjadi catatan buat kita bahwa mereka para pemimpin-pemimpin perang yang telah menghantarkan kemerdekaan bangsa ini, mereka adalah kebanyakan para ulama-ulama, sehingga di bawah komando para ulama dengan pekikan kalimat takbir yang menggema, pejuang-pejuang bangsa turun ke medan laga dengan semboyan merdeka atau mati, sehingga mereka berhasil menghantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaannya yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24 dan 25, Allah jelaskan, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti kullaha kullahinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu amsala linnasi la'allahum yatazakkarun. Tidakkah kau melihat perumpamaan bagaimana kalimat-kalimat yang baik ibarat sebuah pohon yang baik, akarnya menghujam ke bumi, rantingnya menjulang ke langit, dan pada setiap musim menghasilkan buahnya dengan izin Allah. Demikianlah Allah buat perumpamaan agar manusia selalu ingat. Dan saat ini seluruh bangsa Indonesia sedang menikmati buah dari hasil perjuangan para pendahulu-pendahulu kita
untuk menikmati alam kemerdekaan ini, dan kita memiliki kewajiban melanjutkan dan mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan yang positif tentunya. Lalu timbul pertanyaan, apa yang dapat kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini? Bagi kita, Bapak dan Ibu guru, selaku pendidik, dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah dengan cara kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, mencerdaskan anak bangsa, mendidik mereka dengan berbagai disiplin ilmu, pengetahuan, dan keterampilan, menjadikan mereka kelak nanti akan menjadi generasi penerus yang berkualitas. Seorang penyair pernah mengingatkan kita, qad garasu hatta akalna wa nahnu nagrusu hatta na'kulan nasu ba'dana. Orang tua kita dulu telah berbuat, kita merasakan apa yang telah mereka berbuat. Kewajiban kita sekarang adalah lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Ajarkanlah anak didik kita dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Ajarkan mereka keterampilan, cerdaskan mereka, dan perbaguslah akhlak mereka, yang kita tidak perlu berharap hasil saat ini, tapi kelak hasil itu akan dirasakan oleh anak-anak kita di masa yang akan datang. Ada sebuah kisah, seorang pemuda melihat orang tua yang sudah berusia 85 tahun ke atas sedang menanam bibit pohon korma. Pemuda ini menghampiri seraya bertanya, "Wahai kakek tua, mengapa engkau masih menanam bibit korma ini sedangkan engkau tidak akan menikmati hasilnya?" Maka kakek tua itu berkata, "Wahai anak muda, aku menanam bibit pohon korma ini memang bukan untukku. Aku pasti tidak dapat merasakan hasilnya, tapi saya berharap anak cucu keturunan saya nanti yang kelak akan merasakan hasil apa yang aku tanam." Inilah buah kebaikan yang Bapak Ibu guru tanamkan. Inilah buah kebaikan yang kita tanamkan buat anak-anak kita, dengan mendidik mereka, menjadikan mereka generasi yang berkualitas. Kita tidak mengharap hasil yang kita dapat dari mereka saat ini, tapi kita berharap anak-anak didik kita dapat merasakan hasil apa yang kita tanamkan kepada mereka, dan paling tidak kita sudah punya nilai dan hasil yang akan kita petik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kalian, wahai anak-anakku, bagaimanakah cara kalian untuk mengisi kemerdekaan ini? Maka caranya adalah dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Gapailah apa yang kalian cita-citakan. Saat ini berbaktilah kalian kepada kedua orang tuamu sebelum kau baktikan dirimu untuk bangsa dan negerimu. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu sebelum kau berbuat baik untuk bangsa dan negerimu. Harumkan nama, harkat, dan martabat kedua orang tuamu sebelum kau mengharumkan dan mengangkat harkat dan martabat bangsamu. Ini adalah sebuah wujud baktimu untuk mengisi kemerdekaan bangsa ini. Karena itu belajarlah kalian dengan sungguh-sungguh. Jadilah kalian nanti pelajar-pelajar yang memiliki iptek dan imtak. Kalian kelak memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni, tetapi juga memiliki iman dan takwa yang kuat. Dengan kata lain, jadilah kalian santri yang intelek dan intelek yang santri. Atau jadilah kalian nanti di masa depan menjadi orang-orang yang benar tapi juga pintar, atau menjadi orang-orang yang pintar tapi juga benar. Anak sekalian yang Bapak banggakan, ada sebuah filosofi pelajaran yang kita bisa ambil ketika kita memperingati HUT RI ini. Kita seringkali melihat ada lomba panjat pinang. Dalam lomba panjat pinang itu terkandung makna dan pelajaran yang luar biasa buat kita. Kita melihat seseorang yang akan naik ke puncak pohon pinang tidak mampu dia melakukannya sendiri. Pasti dia membutuhkan dukungan anggota-anggota lainnya.
pasti dia membutuhkan sokongan teman-teman satu timnya. Dan ketika seseorang telah berada di puncak pohon pinang, ada dua alternatif yang bisa dia lakukan. Dia berbagi hasil dengan orang-orang yang mendukungnya, atau tetap nangkring di atas menguasai hasil yang dia peroleh yang tidak dijangkau oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Itu artinya seseorang yang akan menjadi pemimpin, ketika mereka berambisi untuk menduduki sebuah jabatan tertentu, pastilah mereka sangat mendukung, sangat membutuhkan dukungan masyarakatnya. Tapi berapa banyak kemudian seorang pemimpin yang telah mencapai apa yang menjadi tujuannya, dia tetap ngangkring berada di atasnya dan lupa kepada orang-orang yang telah memberikan dukungan kepadanya. Itu artinya ini sebuah pembelajaran buat kalian. Dan ada sebuah pesan moral yang akan kami sampaikan kepada seluruh para pemimpin-pemimpin negeri ini. Ingatlah wahai pemimpin, bahwa kalian duduk di kursi kepemimpinanmu saat ini, semuanya itu kau raih adalah berkat dukungan masyarakatmu. Maka janganlah kau lupakan masyarakatmu, karena ketika kau lupakan akan membencimu. Dan perlu kalian ingat wahai pemimpin negeri ini, tiada ada jabatan yang kekal dan abadi. Suatu saat masa kepemimpinanmu akan habis dan kalian akan turun dan hidup bersama masyarakat sebagaimana kalian hidup sebelumnya. Maka jangan sekali-kali kau kecewakan, kau terlantarkan, dan kau hinakan masyarakat yang telah mendukungmu. Selamat hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan yang ke-77 bangsaku. Semoga bangsa ini tetap menjadi bangsa yang merdeka, merdeka yang hakiki, merdeka yang terbebas dari segala penjajahan dalam berbagai bentuknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.